Halo semuanya, kali ini aku bakal ceritain kegabutan aku kalau lagi gabut gitu ya. Nah, biasanya aku nyulam. Jadi nyulamnya tuh nyulam ini. Ini namanya tuh sulam kristik atau tusuk silang. Kristik itu berasal dari bahasa Belanda. Jadi mungkin ini peninggalan di zaman Belanda mungkin ya. Soalnya udah lama, dari zaman nenek kakek juga ada ini kan. Ada yang minta aku bikin tutorial cara nyulam listrik ini. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu perlengkapannya dulu. Untuk nyulam listrik ini pertama kita perlu namanya kain streaming ya, kain yang terawang dan ada polanya gini, pola berlubang-lubang gini, jadi untuk menusuk benangnya kan biar bisa kelihatan polanya. Yang kedua ada ram, jadi buat ngikat meregangkan kainnya, jadi lebih mudah untuk bentuk polanya. Yang ketiga ada jarum, tapi jarumnya ini beda ya sama jarum kalau kita jahit kain gitu. Ini pertama kepala apa namanya ini kepala tempat masuk benangnya ini lebih lebar, terus bagian jarumnya ini tumpul ya. Tuh. Selanjutnya benang ya. Oh, ada mereknya. Ya, benang. Ini jarumnya tadi ya. Harganya 15.000 atau ya 15.000 salah satu, dalam isi kertas karton 15 pieces 16 pieces. Benangnya tuh ada dua jenis. Kalau yang murahnya atau kualitasnya yang B aja gitu, ini ada benang wol ya. Ini serabutnya tuh lebih kasar, terus kalau dicuci atau untuk pemakaian lama nanti tuh bakalan kayak ada bulu-bulunya gitu loh, serbuk bulu gitu. Jadi kurang bagus ketahanan untuk misalnya dipakai lama ya. Kalau misalnya kita tuh mau bikin sarung bantal mungkin, atau alas meja, tapak meja gitu kan, atau mau bikin seprah bahasa Indonesia seprah boy, gak tahu om bodoh. Seprah tuh kalau di adat Minang, kalau kita makan di tengah rumah gitu, jadi dikasih seprah dulu, dikasih alas gitu, tapi di lantai taruh alasnya gitu, atau enggak di atas meja gitu, kayak alas meja makan lah gitu ya. Nah, biasanya pensil ini dipakai gitu untuk buat seprah tadi. Terus selanjutnya ada pensil kapur ya. Pensil kapur kan biasanya kalau orang penjahit ada pensil kapur segitiga kan, ini biar lebih mudah aja bikin polanya. Kena air juga hilang sih. Terus ada benang yang lain, ada benang yang ini benang bagus, ini benang rose, satu ikat ini 3.000 kalau nggak salah ya. Belinya kalau misalnya eceran. Ini nggak sebanyak benang wol. Kalau benang wol ini berapa meter ya? Kalau ini nggak salah 5 meter apa 7 meter ya, aku lupa ingat ya. Kalau ini lebih banyak daripada itu. Apalagi ya, gunting ya. Oh ya, untuk kain streamingnya ini ada dua jenis. Pertama ada yang biasa aja, yang kedua ada yang lebih bagusnya gitu. Kalau yang kayak gini itu tuh jatuhnya tuh kain streaming yang model lama, lebih lunak kainnya gitu. Kalau misalnya buat jangka lama dicuci berulang kali gitu, ini kayaknya bakal lebih mudah lapuk gitu. Tapi so far
apa ya, masih bagus aja sih, soalnya ini udah 10 tahun kainnya guys ya, dari SD. Dari 2013 gitu. Terus kalau kain yang bagusnya kayak gini, kainnya tuh lebih kaku, tapi kalau buat dicuci, kalau abis dibikin polanya kan dicuci dulu sebelum pakai, itu tuh bakal lebih lemes dan lebih kuat gitu loh, seratnya tuh lebih kuat. Harga kain ini tuh aku beli 40.000 1 meter gitu. Kalau ini lupa harganya berapa ya, pokoknya jomplang lah harganya. Ada yang lupa ya, kalau buat bikin pola-pola gini kan nggak mudah ya, jadi biasanya bisa dibantu pakai buku ini. Bukunya ini harganya 5.000 apa 7.000 ya, ini udah 10 tahun yang lalu ya. Saya juga nggak ingat harganya berapa. Kalau mau mudah, sekarang lebih mudah, cari di internet, cari di Pinterest, pistik, silakan bikin keywordnya apa, misalnya bunga matahari, sunflowers, atau apapun lah gitu ya, lebih mudah. Pokoknya di internet sekarang ada pola-polanya gitu. Oke. Jadi sebelum kita bikin tutorialnya pada kain kristiknya tuh, bikin polanya, kita bikin dulu sketsanya ya. Jadi dari belajar dari kesalahan yang kemarin yang sempat aku bikin, yang ini kan, ini ukuran kainnya cukup lebar ya. Nah, jadi seharusnya bunganya ini adanya di tengah. Aku pikir waktu itu untuk bunganya ini tuh cukup besar gitu, kalau misalnya dikira-kira, ternyata cuma bisa dapat setengah dari kain ini gitu. Jadi otomatis aku harus bikin 2 buah bunga di sini sama yang di sini kan. Jadi pertama kita bikin dulu sketsanya ya, ini contohnya ya, kebalik nih kayak gini contoh sketsanya. Bikin sketsanya pakai ini, pensil kapur. Kalau nggak ada ini pakai pensil biasa juga boleh ya, biar lebih memudahkan aja polanya. Jadi kita bisa ngatur polanya, ngatur ukuran bunganya juga gitu. Oh ya, untuk untuk polanya itu tuh di sini tuh kita ada bagian-bagian kayak gini, bagian ya, kalau aku nyebutnya kotak-kotak itu. Kalau ini kotaknya tuh ada kotak 9, jadi kita bikin tusuk silangnya itu 9 kotak bentuk huruf X kayak gini kan. Nah, kalau yang untuk di sini yang hasilnya lebih rapat ini kan, ada bolongannya. Ini 16 kotak 16 kotak kita tusuk silang gitu. Gunanya kenapa ini 16 kotak, ini berapa tadi, 9 kotak, itu biar membedakan aja gitu. Kalau misalnya yang 16 kotak kayak gini, ini kan hasilnya lebih rapi, nggak ada celahnya gitu kan. Tapi kekurangannya itu benangnya lebih banyak pasti ya kalau pemakaiannya. Nah, sementara ini hasilnya tidak begitu rapat. Jadi kalau menurut aku, kalau yang 9 kotak itu cocok untuk pinggiran. Sementara kalau untuk motif ya, kayak motif bunga atau motif di tengah kain, bagusnya pakai yang berapa kotak nih, 16 kotak ini gitu. Jadi hasilnya lebih kelihatan gitu kan, nggak nerawang, nggak kelihatan jelas lah gitu hasilnya ya. Ada juga yang pakai 12 kotak, jadi masing-masingnya tuh tergantung kitanya aja sih, tergantung kainnya juga. Ini aku coba bikin yang 9 kotak atau untuk yang pinggiran tadi. Nih kita contohkan dari sini mulainya. Kelihatan jelas nggak? Autofokusnya agak lari-lari ya, bentar. Nih misalnya mulai dari sini ya. Tadi aku bilang 9 kotak kan, 1 2 3 1 2 3. Oke, sini. Jadi kita mulai dari kanan bawah, sekarang ke kiri atas. Lanjut, tadi kita kan dari kiri atas ya, ke bawah lagi, 1 2 3 di sini ya.
dari posisi bawah ya, di bawah. Nah, ini posisi bawah. Nah, sekarang kita ke kanan atas ya, kita akan mulai dari kanan bawah ke kanan atas lagi. 1 2 3 1 2 3 nih. Ini kan udah dapat satu kotak ya. Untuk lanjutin menambahkan kotak selanjutnya, kita mulai lagi dari tadi. Kita mulai dari kayak gini kan, kanan bawah. Sekarang kita masukin ke bagian sini, ke kiri bawah, tapi yang di sini ya, di atasnya. Jadi biar mengunci sulaman kita gitu, jadi hasilnya lebih baik gitu, kayak gini ya. Terus dilanjutkan ke atas lagi, jadi mulai dari 1 2 3 1 2 3. Jadi menyilang sih pokoknya. Sulam kristik ini kita menyilang bentuk huruf X gitu. Oke. Aku coba bikin yang 16 kotak atau yang kalau tadi itu motif bunga yang rapat itu ya. Misalnya mulai dari sini ya. 16 kotak tuh kita bikin kotak pola silangnya tuh kecil. Jadi ini di bagian kanan bawah misalnya ya, nih kanan bawah. Nah, lanjut ke sini, pokoknya menyilangnya tuh lebih dekat gitu kotaknya, cuma 4 kotak. Aku harap mengerti ya, aku juga bingung cara jelasinnya. Ini ini kan cuma 4 kotak ya. Terus lanjut ke kotak bawah di bagian kiri atas, kiri bawah. Lanjut lagi menyilang ke sini bagian kanan atas. Terus lanjut ke sini ke bagian sebelah kirinya ya, sebelah kiri dari atas tadi. Sekarang jadi bawah. Lanjut ke kanan atas. Lanjut ke kanan bawah. Sekarang ke kiri atas. Nah, sekarang tambah lagi ke bawah nih, antara pertengahan ini ya, pertengahan lubangnya ini kan ada 1 2 3. Nah, kita masukin ke yang tengah di sini. Lalu ke bawah lagi sebelah sini, jadi 1 2 3 nih. Lanjut ke bawah antara pertengahan ini lagi ya, 1 2
Ini kan 3 nih, tengahnya di sini. Kita ambil dari bagian bawah ya. Lanjut ke bagian kiri atas. Kalau yang pernah menjahit kain, itu tuh lebih gampang ya ngertinya. Soalnya ini tuh cuma bedanya tuh di silang caranya. Nah, kita sekarang ke bagian ini, pertengahan dari 3 buah kotak ini ya. Aduh, ini kan bagian tengahnya nih. Nah, di sininya kita ambil dari bawah kan. Kita lanjut ke atas. Kita lanjut ke bawah lagi, bagian tengah dari samping ininya. Hasilnya emang apa ya, sulamannya tuh lebih rapi, lebih berisi gitu. Soalnya rapat kan, semua sisinya tuh di ini disulam gitu. Jadi nih hasilnya jauh lebih padat gitu. Sementara ini kan masih kelihatan ada bolong-bolongnya ya kalau diperhatiin. Nah, ini yang 9 kotak tadi, tapi ada 2 buah di sini ya, 1, 2. Nah, kalau ini yang 16 kotak gitu. Kalau menurut aku kayak gitu. Kalau yang untuk hasil yang padat ini ya, yang 16 kotak itu bagus untuk motif dari motif yang akan kita bikin gitu. Sementara kalau untuk pinggiran motif kain, bagusnya yang pakai 9 kotak aja gitu. Lagi ini kan nanti berpengaruh juga sama benang ya. Kalau semakin banyak diambil pola yang 16 kotak, pasti benangnya yang dipakai juga lebih banyak gitu. Sekian dan terima kasih, semoga mengerti ya.